Vape, rokok elektronik. Produk yang dipasarkan sebagai simbol gaya hidup modern, lebih bersih, lebih aman, dan katanya lebih sehat. Namun di balik uap yang tampak ringan itu, ilmu pengetahuan mulai menemukan cerita yang jauh lebih gelap. Tahun 2026, riset medis global menyimpulkan satu hal penting. Vape bukan produk aman, dan dampaknya tidak hanya jangka pendek, tetapi berpotensi merusak tubuh secara permanen. Vape bekerja dengan cara memanaskan cairan yang disebut e-liquid. Cairan ini umumnya mengandung nikotin, propilin glikol, gliserin, serta ratusan zat perisa buatan. Saat dipanaskan hingga suhu tinggi, zat-zat ini tidak lagi netral. Penelitian Frontiers in Public Health menunjukkan bahwa proses pemanasan e-liquid menciptakan senyawa karbonil beracun, seperti formaldehida dan asetaldehida, zat yang diketahui bersifat iritan, toksik, bahkan karsinogenik. Artinya, yang masuk ke paru-paru bukan sekedar uap air. Penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN adalah kajian ilmiah pertama di Indonesia yang menguji secara langsung kadar zat berbahaya dalam uap vape dibanding rokok konvensional. Dalam studi ini, para peneliti memeriksa 60 sampel vape dari berbagai merek dan kadar nikotin, serta membandingkannya dengan beberapa jenis rokok tembakau biasa. Hasil uji menunjukkan bahwa sejumlah toksikan utama seperti formaldehida sekitar 10 kali lebih rendah pada vape, acrolein sekitar 115 kali lebih rendah, benzena bahkan 6.000 kali lebih rendah dibanding asap rokok tembakau. Beberapa zat berbahaya seperti karbon monoksida, 1,3 butadiena, serta nitrosamin spesifik tembakau tidak terdeteksi sama sekali pada sampel vape dalam kajian ini. Namun, para peneliti BRIN tegas mengingatkan bahwa meskipun kadar toksik lebih rendah daripada rokok tembakau, itu tidak berarti vape bebas risiko kesehatan. Senyawa seperti formaldehida dan asetaldehida masih ada, dan paparan kronis tetap berpotensi berdampak negatif pada kesehatan jantung dan paru-paru selama penggunaan jangka panjang. Efek dari hasil riset ini mendorong rekomendasi BRIN untuk memperkuat pengawasan mutu produk vape, menerapkan standarisasi uji nasional, serta pelabelan dan regulasi berbasis bukti ilmiah, agar konsumen tidak disesatkan oleh klaim aman di iklan atau pemasaran. Studi epidemiologi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengguna vape memiliki risiko 2 kali lipat terkena penyakit paru kronis, termasuk COPD, bahkan pada orang yang tidak pernah merokok tembakau sebelumnya. Lebih parah lagi, dunia medis mencatat fenomena bernama E-Valley, E-Cigarette or Vaping Associated Lung Injury. Kasus E-Valley menyebabkan peradangan hebat pada paru, gagal napas akut, hingga kematian. Penelitian PubMed menegaskan bahwa zat aditif tertentu, termasuk vitamin E asetat, dapat melapisi alveoli paru, menghambat pertukaran oksigen, dan menyebabkan kerusakan jaringan yang tidak selalu bisa pulih. Banyak orang mengira vape hanya menyerang paru. Itu keliru. Nikotin, dalam bentuk apapun, adalah stimulan kardiovaskular kuat. Riset terbaru yang dirangkum oleh Lembaga Kardiologi Internasional menunjukkan bahwa pengguna vape memiliki risiko gagal jantung lebih tinggi dibanding non-pengguna. Nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, gangguan fungsi endotel pembuluh darah. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, bahkan pada usia muda. Nikotin bukan sekedar zat adiktif, ia adalah neurotoksin. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa paparan nikotin pada usia remaja mengganggu perkembangan area otak yang mengatur memori, fokus, dan kontrol emosi. Ironisnya, banyak produk vape justru dirancang dengan rasa manis, aroma buah, dan desain menarik bagi anak muda. Studi epidemiologi menemukan bahwa remaja yang mulai dengan vape memiliki risiko 2 hingga 3 kali lebih besar beralih ke rokok tembakau di kemudian hari. Vape bukan solusi berhenti merokok bagi remaja. Ia justru pintu masuk kecanduan nikotin seumur hidup. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes juga aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok elektronik atau vape. Dalam materi edukasinya, Kemenkes menjelaskan bahwa vape sama seperti rokok konvensional,
mengandung nikotin, bahan kimia iritan, dan perisai yang berpotensi menginduksi kanker jika dihirup berkepanjangan, termasuk risiko gangguan pernapasan, kecanduan, dan kanker paru. Kemenkes menegaskan bahwa nikotin dalam vape dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan fungsi paru. Propilen glikol dan gliserin dapat mengiritasi saluran napas. Zat perisa tertentu seperti diasetil memiliki kaitan dengan penyakit paru serius seperti penyakit paru obstruktif kronis. Pendekatan Kemenkes terhadap edukasi publik menegaskan bahwa tidak ada bentuk rokok yang benar-benar aman, termasuk rokok elektronik, dan perlunya upaya pencegahan, edukasi, serta layanan berhenti merokok atau vaping di fasilitas kesehatan. Di Indonesia, riset laboratorium BRIN menunjukkan bahwa kadar zat berbahaya pada uap vape secara signifikan lebih rendah daripada rokok tembakau, tetapi tetap tidak aman dan masih mengandung senyawa berpotensi merusak paru dan kardiovaskular. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa nikotin dan bahan-bahan dalam vape tetap berisiko memicu kecanduan, gangguan pernapasan, serta potensi kanker, seolah menegaskan bahwa tidak ada bentuk rokok yang benar-benar aman bagi kesehatan. Penelitian dari Royal College of Surgeons in Ireland mengungkap fakta mengejutkan. Saat e-liquid dipanaskan, zat perisa berubah struktur kimia. Zat yang aman dimakan menjadi beracun saat dihirup. Hasilnya, radikal bebas dalam paru, stres oksidatif, peradangan kronis. Beberapa senyawa bahkan diduga memicu kerusakan paru yang tidak dapat pulih. Ini bukan spekulasi, ini hasil uji laboratorium. Vape sering dianggap aman bagi lingkungan sekitar. Nyatanya, tidak. Penelitian 2026 menunjukkan bahwa uap vape dalam ruang tertutup mengandung partikel ultra halus dan logam berat reaktif. Anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan asma berisiko terdampak meski tidak pernah memegang vape. Ini disebut second-hand vape exposure, dan risikonya nyata. Ilmu pengetahuan semakin jelas. Vape bukan produk aman, bukan tanpa risiko, bukan solusi bebas dampak. Ia merusak paru, menekan jantung, mengikat otak pada kecanduan, dan menciptakan generasi baru pengguna nikotin. Uapnya mungkin menghilang dalam hitungan detik, namun dampaknya bisa tinggal seumur hidup. Naskah ini disusun berdasarkan jurnal ilmiah internasional, termasuk Frontiers in Public Health, PubMed, dan riset kardiopulmoner hingga 2026.